Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Demes Dara Fitrandina dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi dan Keuangan, yakni menganalisa layanan bank digital. Nah, kita bahas apa sih bank digital? Bank digital adalah lembaga perbankan yang menyediakan dan menjalankan seluruh aktivitas perbankannya melalui saluran elektronik tanpa kantor cabang fisik selain kantor pusat. Lalu, model bisnis ini mengandalkan teknologi inovatif yang untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja oleh nasabah secara mandiri. Tapi perlu dicatat ya teman-teman, bank digital berbeda dengan layanan perbankan digital atau digital banking. Nah, layanan perbankan digital adalah fitur yang ditawarkan oleh bank konvensional seperti mobile banking dan internet banking untuk memudahkan nasabah bertransaksi secara elektronik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu ini ada sejarah dan perkembangan bank digital. Yang pertama ada era pelopor 2016-2019, lahirnya eh, lahirnya Genius. Nah, era pelopor antara tahun 2016 hingga 2019, meskipun sebelumnya udah ada layanan m-banking, era ini tuh ditandain dengan lahirnya Genius dari Bank BTPN. Nah, Genius menjadi terobosan karena untuk pertama kalinya masyarakat bisa melakukan seluruh proses perbankan mulai dari buka rekening sampai bertransaksi sepenuhnya lewat satu aplikasi di smartphone tanpa perlu datang ke kantor cabang sama sekali. Nah, inilah titik awal dari pengalaman perbankan digital modern di tanah air. Lalu selanjutnya kita masuk ke era regulasi dan uh, era regulasi dan akselerasi dari tahun 2020 hingga 2022, pandemi dan payung hukum. Nah, pada tahun 2009 pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memaksa kita semua beralih ke digital sehingga adopsi layanan perbankan online meroket. Di saat yang sama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan kepastian melalui peraturan yang secara resmi mendefinisikan bank digital. Nah, payung hukum ini membuka gerbang bagi banyak pemain baru untuk masuk dan mengakselerasi pertumbuhan industri secara masif. Dan yang terakhir, era persaingan ekosistem dari tahun 2021 hingga sekarang, alias pertarungan para raksasa. Nah, persaingan tidak lagi hanya antar aplikasi bank aja, tapi antar ekosistem besar. Kita juga bisa melihat bank digital seperti Jago yang didukung oleh ekosistem Goto dan Cibang yang terintegrasi dengan Shopee. Bank-bank konvensional besar pun tidak mau ketinggalan. Lalu meluncurkan jagoan mereka sendiri seperti BCA yang mengeluarkan Blue by BCA. Di era ini, bank digital berlomba-lomba menawarkan nilai lebih dengan terhubung ke berbagai layanan harian kita. Lalu setelah kita memahami sejarah dan perkembangan bank digital ini, kita ada di slide kompetitor bank digital. Di sini ada tiga, teman-teman. Nah, pertama kita lihat Jago yang berada di tengah. Yang tengah ini ya, teman-teman. Yang warna kuning Jago. Nah, kekuatan utama Jago adalah perannya sebagai bank yang tertanam di dalam ekosistem digital raksasa yaitu Goto alias Gojek dan Tokopedia. Lalu strateginya Jago tuh apa sih? Nah, strategi mereka tuh memudahkan jutaan pengguna Goto untuk melakukan segala aktivitas finansial, mulai dari membayar transportasi, berbelanja, hingga menabung dan berinvestasi. Semuanya terhubung dengan lancar. Lalu kita yang kedua, yang paling kiri yaitu Bank. Nah, pesaing langsung dari dalam perang ekosistem ada Bank. Nah, kalau Goto kan punya kalau Jago kan punya Goto, maka si Banknya sendiri itu punya Shopee. Nah,
Kekuatan terbesarnya adalah integrasi dengan platform e-commerce terbesar di Indonesia. Si bank sangat sangat agresif menarik pengguna dengan menawarkan suku bunga tabungan yang tinggi dan promo cashback yang terhubung langsung dengan aktivitas belanja di Shopee. Lalu yang terakhir ada Blue by BCA Digital. Nah, datanglah Blue dari sudut yang berbeda. Jadi dari bank konvensional terbesar di Indonesia, BCA untuk menantang para pemain baru. Kekuatan utama Blue adalah nama besar dan kepercayaan merek BCA. Lalu bagi jutaan nasabah yang sudah loyal dengan BCA tuh, Blue juga menjadi pilihan bank digital yang aman, stabil, dan terpercaya. Nah, dari ketiga contoh ini kita ambil layanan atau membedah fitur-fitur aplikasi layanan bank digital. Kita hanya mengambil satu aja teman-teman, yaitu Jago. Next, kita akan ini peluang dan tantangan di masa depan. Lalu untuk peluangnya sendiri, pertama ada penetrasi pasar yang masih luas. Nah, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan formal atau layanannya belum maksimal. Bagi bank digital ini adalah samudra biru. Dengan model bisnis yang efisien tanpa kantor cabang, mereka bisa menjangkau segmen ini jauh lebih mudah dan murah, sekaligus mendorong inklusi keuangan nasional. Lalu peluang yang kedua adalah integrasi lebih dalam dengan ekosistem. Nah, atau yang bisa disebut embedded finance. Jadi kedepannya layanan bank akan menjadi tak terlihat, menyatu di dalam aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya bisa mengajukan pinjaman modal langsung dari aplikasi kasir atau membeli asuransi saat check out barang di e-commerce. Semua ditenagai oleh bank digital di belakang layarnya. Nah, disinilah potensi pertumbuhan terbesar. Lalu kan peluangnya udah ada, untuk mendapatkan peluangnya ada. Jadi di balik peluang itu ada tantangan besar yang harus dihadapin. Nah, tantangan pertama yaitu profitabilitas di tengah persaingan ketat. Nah, ini era bakar uang dengan promo bunga tinggi dan transfer gratis tidak bisa berjalan selamanya. Lalu pertanyaan besarnya, gimana sih bank digital bisa menghasilkan keuntungan? Nah, mereka tuh harus bisa menyalurkan pinjaman yang sehat dan menjual produk lain sementara persaingan harga masih sangat ketat. Lalu untuk tantangan kedua adalah ancaman keamanan siber yang terus berkembang. Nah, semakin digital, semakin berjalannya digital, sebuah platform, semakin besar juga target serangannya. Ini adalah adu kuat security dengan serangan cyber. Jadi kadang bisa uh, kita harus melawan penipuan seperti phishing dan peretasan data. Nah, satu insiden keamanan yang besar bisa langsung ngehancurin kepercayaan nasabah yang udah susah payah dibangun ya teman-teman. So, jadi kita akan langsung ke membedah aplikasi atau layanan dari Jago ya teman-teman, langsung. Nah, oke teman-teman, jadi saya sudah berada di bagian halaman aplikasi Jago. Nah, di kiri atas Get Evening nama saya, terus ada logo Jago, nama Jago, terus ini ada profile, lonceng, ada transaksi dan pesan. Seperti itu, Jagoan Adventure. Kalian bisa selesaikan misinya mendapatkan bonus hingga rupiah 100.000 ya teman-teman. Lalu kantong utama, lalu ada nomor nomor kredit, resume aktivitas. Jadi saya belum ada apa-apa di sini. Saya baru install. Terus ada transfer dan pembayaran.
kalian bisa mengirim uang atau top up bisa menggunakan sesama Jago. Jadi ini saya skip, ini sama kontak sama Jago juga bisa. Lalu ke bank lain juga bisa. Kalian bisa menggunakan nomor telepon ataupun email ke seluruh Indonesia ya teman-teman, ini bank ya. Lalu e-wallet, kalau e-wallet eh, seperti Dana, GoPay, Link Aja, OVO, ShopeePay, Doku seperti itu. Lalu mobile bisa top up dan data juga bisa. Lalu tagihan, kalian bisa tagihan listrik, token, postpaid, non tagihan listrik, kalian bisa membayar internet, tagihan internet seperti IndiHome, Bisnet, seperti itu. Lalu mobile postpaid, lalu ada kartu kredit, tagihan kartu kredit bisa ke bank yang dituju. Lalu tagihan air, PDAM, Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, dan Palija Jakarta. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kalau misalnya bayar PDAM, masukkan ID customer. Dan installment ada BFI, Home Credit, Indomobil, Finance. Lalu di sini ada uh, apa? Pembayaran amal, misalnya zakat. Nah, ini organisasinya ada 3 dari Basnas, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat seperti itu. Lalu ada Sodako juga mendukung edukasi, lalu kemanusiaan sama, dan yayasan. Jadi ke seluruh yayasan yang ini yang membutuhkan ya teman-teman. Dan misinya kalian bisa, ini ada satu misi ronde pertama, melakukan 5 misi Jago Adventure untuk mendapatkan rupiah 50.000. Nah, dapatkan bonusnya hingga 100.000 seperti itu ya. Jadi ini cukup banyak nih ketentuannya. Sip, seperti itu. Dan ini ada spotlight bagaimana cara top up di Jago, bagaimana membuat kantong Jago, cara pembayaran, cara membuat visa debit, kartu debit, dan ini ada rencana ke depannya untuk misalnya kalau kalian punya tagihan, iya tagihan bulan depan, kalau misalnya kalian lupa bulan depan tuh ada tagihan apa aja, kalian bisa membuat jadwal tagihan di sini. Nah, bisa auto top up, otomatis mendapatkan uang kalau misalnya uh, melunaskan tagihan utang yang uangnya cukup di sini ya teman-teman. Terus ini ada di bawahnya membuat jadwal pembayaran seperti itu. Ini ada otomatis membuat aksi otomatis dan membuat seperti itu. Lalu shortcut ada pinjaman, tidak ada sepertinya. Lalu Jago Amal ada zakat, sodako. Nah, bisa memilih tipe-tipenya. Jadi partnernya hanya 3 teman-teman. Yang pertama Basnas, yang kedua Dompet Duafa, yang ketiga Rumah Zakat. Lalu ini kalian bisa menambahkan shortcut juga, ada kantong, ada yang lainnya, total balance, dan bisa custom. Bisa mengirim uang ke akun baru. Lalu kalau misalnya kalian pengen ngambil uh, uang baru, kartu, maksudnya kartu baru, kalian bisa mengambil digital pro card, Jago card, digital card, GPN card. Nah, ini kalian jangan lupa apa namanya
Nah, benefitnya akan habis hingga Oktober 2005 dan harus menyelesaikan langkah-langkah untuk mendapatkan debit card satu debit card fisik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu kantong kantong saya kosong, nggak ada apa-apa. Ini ada main pocket, GoPay, bibit, dan deposit. Lalu transaksi saya belum ada apa-apa, ini sama seperti tadi. Dan fitur lain tidak ada. Dan kalian bisa menganalisis pengeluaran kalian bulan ini, pengeluaran bulanan seperti itu ya teman-teman. Bisa menghitung. Dan ini kalian bisa membuat kartu kartu debit. Nah, seperti itu aja teman-teman. Jadi cukup sampai sini eh mereview salah satu aplikasi layanan salah satu aplikasi Jago. Jadi sekian dari saya, Demas Darul Putrandina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.